Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 9 yang beranggotakan Suryatul Rahman, Ratna Febrianti, Risa Nur Isna ini akan membahas tentang teorema ideal. Untuk ideal itu ada 3 pembahasan pada kali ini, yaitu ideal prima, ideal maksimal, dan teorema ideal. Jadi, ideal itu bukan hanya masalah pengukuran tinggi badan, tapi di sini kita akan membahas ideal yang berbeda. Pertama adalah ideal prima. Dengan definisi, sebuah ideal P tidak sama dengan R pada sebuah ring komutatif, R disebut ideal prima. Jika AB itu adalah elemen dari P yang berimplikasi dengan A elemen P dan B elemen P untuk A, B adalah elemen dari R. Jadi dari definisi tersebut ada sebuah contoh di mana kita akan menentukan dari Z12, yaitu untuk menentukan semua ideal maksimal dari Z12, perhatikan gambar tersebut ya. Di gambar itu 0 bukan merupakan ideal dari Z12 karena apa? Karena 0 beranggotakan 3,4 dan 3 itu bukan anggota dari 0 atau 4 itu bukan elemen dari 0. Dengan alasan yang sama, demikian juga dengan ideal 6 dan 4. Jadi ideal prima dari Z12 itu adalah 2 dan 3. Paham kan? Bisa di-record lagi kalau masih belum paham. Selanjutnya dari definisi kita berpindah ke teorema. Teorema 1 ini berbunyi, misal L ring komutatif dengan unity dan P tidak sama dengan R merupakan sebuah ideal pada R, maka R per P merupakan integral domain hanya jika P adalah ideal prima pada R. Tentunya kita akan membuktikan teorema ini. Jadi teorema ini akan dibuktikan dua arah. Pertama, akan ditunjukkan bahwa jika R ring komutatif dengan unity dan P adalah ideal sejati pada R dan R per P merupakan suatu integral domain, maka P adalah ideal prima. Akibat dari teorema di atas menimbulkan suatu akibat, yaitu sebuah ideal maksimal pada sebuah ring komutatif R dengan unity merupakan sebuah ideal prima, di mana itu terbukti jika misal M adalah ideal maksimal dari R, maka R per M adalah field. Karena setiap field adalah integral domain, maka R per M juga merupakan integral domain. Sehingga berdasarkan teorema 1, M adalah ideal prima. Kali ini setelah kita membahas mengenai definisi, kemudian teorema, dan akibat dari sebuah teorema, kita akan belajar contoh dari apa yang telah kita pelajari. Misal, pada Z6 dengan idealnya dengan membangun 3 itu sama dengan beranggotakan 0 dan 3. Karena dibangun oleh 3 adalah ideal maksimal dari Z6, maka berdasarkan teorema 2, Z6 per pembangun 3 adalah field. Hal ini dapat kita cek menggunakan teorema homomorfisme dasar di mana Z6 per pembangun 3 isomorfis dengan Z3. Dan terakhir adalah kita akan bahas tentang lemma. Jika R, S, dan T adalah ring dan A sedemikian hingga R ke S serta B sedemikian hingga S ke T adalah ring homomorfisme, maka komposisi fungsi dari B bundaran A yaitu dari R menuju T juga merupakan homomorfisme ring. Oke, kita akan buktikan. Langsung saja, ambil sembarang X, Y elemen R, maka beta bundaran alfa dikalikan dengan X plus Y itu sama dengan beta dikalikan dengan A dalam kurung X plus Y.
Kemudian itu akan sama dengan beta dalam kurung kurawal A kali X ditambah A kali Y itu berdasarkan alfa homomorfisme ring. Kemudian beta dalam kurung alfa dikalikan dengan X ditambah dengan beta alfa Y, nah itu berdasarkan beta homomorfisme ring. Kemudian menghasilkan dalam kurung beta bundaran A dikalikan dengan X ditambah dengan beta bundaran A Y. Nah, kita mendapatkan itu disimpan dulu ya. Nah, selanjutnya dimana dari beta alfa dikalikan dengan XY itu sama dengan beta A dalam kurung XY. Nah, berdasarkan homomorfisme alfanya itu yaitu beta alfa X dikalikan dengan alfa Y. Nah, sedangkan untuk selanjutnya karena beta berhomomorfisme ring berarti beta alfa X kurung kurawal dengan dikalikan dengan beta alfa Y. Nah, itu menghasilkan beta alfa A dikalikan dengan X dan beta alfa A dikalikan dengan Y. Jadi berdasarkan 3 dan 4 dapat disimpulkan bahwa beta alfa merupakan homomorfisme ring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Febrianti dengan NIM T20187043. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi ideal maksimal. Nah, di mana definisi ideal maksimal yaitu suatu ideal M dari ring R dengan himpunan 0 sama dengan tidak sama dengan M dan tidak sama dengan R. Ini disebut ideal maksimal jika dipenuhi untuk setiap ideal N dengan M subset N subset R, maka berlaku M sama dengan N atau N sama dengan R. Langsung saja di sini saya memiliki contoh. Nah, di mana di sini tunjukkan bahwa untuk sembarang bilangan prima P, PZ adalah ideal maksimal dari Z. Nah, jadi untuk menunjukkan bahwa PZ ini adalah ideal maksimal dari Z, kita gunakan pembuktian dengan kontradiksi, di mana kita andaikan bahwa PZ ini bukan ideal maksimal dari Z. Jadi oleh karenanya ada I ideal proper lainnya dari Z, sedemikian hingga I ini superset PZ. Selanjutnya ambil X anggota I min PZ. Nah, karena P prima, maka P tidak membagi X, sehingga FPB dari FPB X, P ini sama dengan 1. Nah, dengan demikian akan ada bilangan bulat A dan B, sedemikian hingga AX plus BP ini sama dengan 1. Karena X, P anggota I, maka hasil operasi persamaan 1, persamaan AX plus BP sama dengan 1, bagian kiri ini termuat di I. Nah, ini berarti bahwa I ini satu ini anggota I, sehingga berdasarkan teorema di atas I sama dengan R. Nah, ini kontradiksi dengan asumsi awal bahwa ini merupakan ideal proper dari R. Dengan demikian pengandaiannya salah. Kenapa salah? Karena di situ I sama dengan R dan ini memenuhi definisi ideal maksimal. Dengan demikian pengandaiannya menjadi salah. Jadi kesimpulannya PZ ini adalah ideal maksimal dari Z. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya Risa Nurisnaini akan menjelaskan poin yang ketiga, yaitu teorema-teorema ideal. Yang pertama, teorema 13.1, di mana
Yang pertama, jika F filled, maka hanya anggota 0 dan F yang merupakan ideal prima ideal dalam F. Yang kedua, sebaliknya, jika A ring komutatif dengan elemen satuan dan hanya memiliki ideal anggota 0 dan A, maka A itu filled. Bukti yang pertama, misalkan I ideal dalam F, maka I sama dengan anggota 0, maka jelas bahwa I ideal. Jika I tidak sama dengan anggota 0, maka I mengandung suatu elemen tidak 0 X. Karena X juga dalam F, maka terdapat X inverse dalam F, sehingga untuk sembarang A dalam F berlaku dalam kurung A X inverse X sama dengan A dalam kurung X inverse sama dengan A 1 sama dengan A dalam I, karena I itu ideal. Berarti untuk setiap A dalam F, maka A juga dalam I atau F subset dari I, karena I ideal dari F. Maka juga sebaliknya I subset dari F, sehingga diperoleh F itu sama dengan I, maka terbukti. Dan yang kedua, jika X sembarang elemen tidak 0 dalam A, maka X ideal yang mengandung 1X sama dengan X, sehingga X tidak sama dengan anggota 0. Karena ideal yang tidak 0 dalam A hanyalah A, maka X sama dengan A. Karena A mengandung elemen satuan, maka I dalam X, sehingga terdapat A kecil dalam A, sehingga AX sama dengan 1. Berarti A ring komutatif dengan elemen satuan dan setiap elemen yang tidak 0 mempunyai inverse, maka terbukti jika A itu filled. Yang selanjutnya teorema 13.3, di mana yang pertama, jika A komutatif dan I sembarang ideal dalam A, maka A atau I komutatif. Yang kedua, jika A mempunyai elemen satuan I dan ideal I tidak sama dengan A, maka A atau I mempunyai elemen satuan 1 plus I. Dan yang ketiga, jika A komutatif dan mempunyai elemen satuan dan I ideal prima dengan I tidak sama dengan A, maka A atau I adalah daerah integral. Bukti poin yang pertama dapat dibuktikan dengan definisi 13.3, di mana yang berbunyi diketahui A ring dan I sembarang ideal dalam A. Sistem aljabar A atau I didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, A atau I sama dengan anggota A plus I, A kecil dalam A. Yang kedua, operasi penjumlahan dalam A atau I didefinisikan sebagai dalam kurung A plus I plus dalam kurung B plus I sama dengan dalam kurung A plus B plus I. Dan operasi perkalian dalam A atau I didefinisikan sebagai A dalam kurung A plus I dalam kurung B plus I sama dengan AB plus I. Dari definisi 13.3 ini dapat dibuktikan bahwa penjabaran ini tuh komutatif. Jadi poin yang pertama itu terbukti. Untuk yang kedua, jika berdasarkan definisi 13.3 juga, yang poin yang pertama, di mana A atau I sama dengan A plus I, A kecil dalam A atau I tidak mempunyai pembagi 0, maka dimisalkan A plus I dalam kurung A plus I ditambah dalam kurung A plus I sama dengan 2A plus 2I dibagi 2 sama dengan A plus 1. Dengan I elemen satuan, maka A plus 1, maka terbukti. Dan poin yang terakhir, yang ketiga, karena A ring komutatif dengan elemen satuan, maka dengan mengingat poin 1 dan 2 diperoleh A atau I ring komutatif dengan elemen satuan, tinggal dibuktikan bahwa A atau I tidak mempunyai pembagi 0. Misalkan dalam kurung A plus I, dalam kurung B plus I,
sama dengan 0 plus 1 diperoleh AB plus I sama dengan 0 plus I, sehingga berakibat AB dalam I. Karena I ideal prima, maka berlaku salah satu A dalam I atau B dalam I. Hal ini berarti berlaku salah satu A plus I sama dengan 0 plus I atau B plus I sama dengan 0 plus I. Maka terbukti A atau I itu daerah integral. Mungkin hanya itu yang bisa kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.